Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Aprilia. Perkenalkan, nama saya Nopalitia Pratama. Perkenalkan, nama saya Devia. Perkenalkan, nama saya Syahri Mesailani. Perkenalkan, nama saya Leonardo. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah mengenai teori kedaulatan hukum. Saya Rizka akan membacakan kata pengantar. Dalam era yang dipenuhi dengan perubahan dan kompleksitas, konsep kedaulatan hukum menjadi semakin penting. Kedaulatan hukum adalah landasan mendasar bagi masyarakat yang adil dan beradab, di mana hukum dan keadilan menjadi pilar utama dalam menjaga tatanan sosial. Dalam kata pengantar ini, kita akan menjelajahi arti, pesan, dan tantangan yang terkait dengan kedaulatan hukum, serta menggali bagaimana konsep ini memberi sumbangan penting dalam menjaga tatanan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya, bagian pendahuluan akan saya berikan kepada Noval. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan pendahuluan yaitu latar belakang. Latar belakang kedaulatan hukum berasal dari sejarah perkembangan pemikiran hukum dan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang selama berabad-abad. Beberapa poin penting dalam latar belakang kedaulatan hukum meliputi pemikiran dalam sejarah. Konsep kedaulatan hukum telah ada sejak zaman kuno, misalnya dalam hukum Romawi dengan prinsip jus civile yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, pemikiran tentang hukum yang adil juga ditemukan dalam pemikiran para filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Perkembangan hukum internasional. Prinsip kedaulatan hukum menjadi dasar bagi hukum internasional. Prinsip ini muncul dalam perjanjian perdamaian Westphalia pada tahun 1648 yang mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan menegaskan kedaulatan hukum negara-negara revolusi hukum. Perkembangan hukum pada zaman pencerahan dan revolusi seperti revolusi Amerika dan revolusi Prancis mempengaruhi pemikiran hukum. Konsep hak asasi manusia dan perlindungan hukum bagi semua individu mulai menjadi inti dari kedaulatan hukum. Pemikiran tokoh hukum. Tokoh seperti Montesquieu dengan konsep pemisahan kekuasaan dan George Locke dengan gagasannya tentang hak individu memberikan dasar penting bagi kedaulatan hukum dalam sistem hukum modern. Konstitusi modern. Pembentukan konstitusi modern oleh banyak negara menjadi landasan yang mengatur hubungan antara pemerintah, warga negara, dan lembaga-lembaga hukum. Konstitusi mendefinisikan prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti dan melindungi hak-hak individu. Hukum internasional dan HAM. Pada abad ke-20, perkembangan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan kedaulatan hukum di tingkat global. Dengan latar belakang ini, kedaulatan hukum menjadi prinsip mendasar dalam sistem hukum modern, menjamin bahwa hukum berlaku untuk semua termasuk pemerintah dan melindungi hak-hak individu serta nilai-nilai keadilan. Tujuan kedaulatan hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum adalah landasan utama dalam mengatur tindakan individu dan pemerintah dalam suatu negara. Hal ini melibatkan beberapa aspek seperti menjamin kepastian hukum. Kedaulatan hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sehingga orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari hukum. Menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus digunakan sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia seperti setiap individu, termasuk hak atas keadilan, kesetaraan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan bahwa pemerintah dan lembaga-lembaga republik harus tunduk pada hukum. Kedaulatan hukum membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, membangun kepercayaan masyarakat. Kedaulatan hukum adalah fondasi bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Yang penting untuk stabilitas dan perkembangan suatu negara. Menjamin keadilan. Prinsip-prinsip hukum harus diterapkan secara adil tanpa pandang bulu dan dengan transparansi sehingga semua individu memiliki kesempatan yang sama di mata hukum. Dengan demikian, kedaulatan hukum merupakan prinsip yang penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Rumusan masalah. Apa pengertian kedaulatan hukum? Siapa tokoh-tokoh yang mencetuskan teori kedaulatan hukum? Negara mana saja yang menerapkan teori kedaulatan hukum? Apa saja kelebihan dan kekurangan kedaulatan hukum?
Baiklah, teori kebahasaan saya akan serahkan kepada Davia. Baiklah teman-teman, saya akan membahas pembahasan tentang pengertian. Kedaulatan hukum adalah konsep yang mengacu pada prinsip bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dalam suatu negara atau sistem hukum. Ini berarti bahwa hukum dan aturan yang berlaku di suatu wilayah memiliki kekuasaan yang tidak dapat diganggu-gugat dan harus dihormati oleh semua warga negara dan entitas yang beroperasi di dalamnya. Prinsip ini menekankan bahwa hukum terus ditegakkan secara adil dan sama bagi semua orang tanpa kecuali. Kedaulatan hukum juga melibatkan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tokoh-tokoh yang mencetus teori kedaulatan hukum. Beberapa tokoh yang mencetus teori kedaulatan hukum, rule of law, termasuk 1. John Locke, filosof Inggris yang mengemukakan bahwa kedaulatan hukum adalah prinsip utama dalam pemerintah yang adil. Locke berpendapat bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku dan harus melindungi hak asasi individu. 2. Montesquieu, filosof Prancis, yang mengemukakan gagasan pengenalan pemisahan kekuasaan dalam pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah yang baik harus memiliki 3 cabang kekuasaan yang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3. Albert van Dijk, seorang ahli hukum Inggris yang menyumbangkan konsep kedaulatan hukum modern. Dia mengemukakan tiga prinsip utama dari kedaulatan hukum: ketidakberpihakan pemerintah, kebebasan individu, dan supremasi hukum. 4. Lon L. Loeffler, seorang ahli hukum Amerika yang mengembangkan konsep hukum yang adil dan peraturan hukum yang memadai. Ia berargumen bahwa hukum harus bersifat memadai, jelas, dan dapat diikuti. 5. Hans Kelsen, seorang ahli hukum Australia yang mengembangkan konsep piramida hukum, yang menempatkan konstitusi di puncak hierarki hukum, dan setiap tindakan hukum harus sesuai dengan konstitusi. Mereka semua memiliki peran penting dalam pengembangan konsep kedaulatan hukum yang merupakan prinsip mendasar dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Negara-negara yang menerapkan teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum juga dikenal sebagai Rechtsstaat. Dalam bahasa Jerman adalah prinsip hukum yang umumnya terkait dengan negara-negara dengan sesuai hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan kuat. Negara-negara yang menerapkan teori kedaulatan hukum meliputi 1. Jerman. Jerman dikenal sebagai salah satu negara yang sangat menerapkan prinsip Rechtsstaat. 2. Amerika Serikat. Prinsip hukum yang kuat dan supremasi konstitusi dalam ciri khas sistem hukum Amerika Serikat. 3. Prancis. Prancis juga dikenal sebagai sistem hukum yang didasarkan sebagai prinsip hukum yang kuat. 4. Kanada. Kanada memiliki sistem hukum yang berlandaskan pada supremasi hukum. 5. Australia. Negara ini juga menghormati prinsip kedaulatan hukum. 6. Inggris. Inggris memiliki sistem hukum yang kuat dengan supremasi hukum. 7. Belanda. Belanda juga dianggap sebagai negara yang menerapkan teori kedaulatan hukum. Perlu dicatat bahwa banyak negara lain juga memiliki prinsip-prinsip hukum yang kuat dengan sistem hukum mereka. Meskipun istilah teori kedaulatan hukum
mungkin digunakan secara langsung. Konsep ini mencakup prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, perlindungan hak individu, dan kejelasan hukum. Baiklah, itulah pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Sherin. Baiklah, saya Sherin akan membacakan kekurangan dan kelebihan kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kedaulatan hukum: 1. Perlindungan hak asasi manusia. Kedaulatan hukum dapat menjadi alat yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia, karena hukum dapat digunakan untuk mengatur perlindungan hak-hak individu. 2. Kepastian hukum. Kedaulatan hukum menciptakan kepastian dalam masyarakat dengan memberikan panduan yang jelas tentang aturan dan konsekuensi. Ini membantu dalam menghindari kepastian dan kekacauan. 3. Keadilan dan kesetaraan. Hukum dapat diterapkan secara adil dan setara terhadap semua individu tanpa memandang status sosial dan kekayaan mereka. 4. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Kedaulatan hukum membantu dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau individu karena mereka harus tunduk pada hukum yang sama. Kekurangan kedaulatan hukum: 1. Lambatnya proses hukum. Proses hukum seringkali memakan waktu yang lama, yang dapat menghambat akses cepat terhadap keadilan. 2. Biaya tinggi. Memperjuangkan hak di dalam sistem hukum seringkali memerlukan biaya yang tinggi, sehingga tidak semua individu memiliki sumber daya finansial untuk melakukannya. 3. Manipulasi hukum. Beberapa pihak dapat mencoba manipulasi hukum atau menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi proses hukum. 4. Ketidaksempurnaan hukum. Hukum tidak selalu sempurna dan bisa memiliki celah atau kekurangan yang memungkinkan ketidakadilan. 5. Keterbatasan dalam penegakan hukum. Terkadang hukum mungkin sulit ditegakkan karena kurangnya sumber daya atau ketidakmampuan sistem hukum. Dengan demikian, kedaulatan hukum memiliki manfaat penting dalam menjaga masyarakat yang adil dan beradab, tetapi juga memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keadilan yang sejati. Baiklah, itulah teori kekurangan dan kelebihan kedaulatan hukum. Untuk penutup saya serahkan kepada Leonardo. Saya Leonardo akan membacakan bagian penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulan mengenai teori kedaulatan hukum adalah bahwa prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi dalam suatu negara dan sebuah tindakan, termasuk tindakan pemerintah, harus sesuai dengan hukum. Ini mendorong prinsip bahwa tidak ada yang di atas hukum dan hukum harus diterapkan secara adil dan setara kepada semua warga tanpa terkecuali. Kedaulatan hukum adalah dasar bagi sistem hukum yang demokratis dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan individu. Itulah kesimpulan dari teori kedaulatan hukum. Selanjutnya saya akan diberikan oleh moderator. Baiklah, itu adalah presentasi kami mengenai teori kedaulatan hukum. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikannya. Apabila ada salah kata, kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Apabila ada yang tidak jelas atau ingin ditanyakan, silakan komen di bawah sini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.